jadi sebagai kronologis kami kebetulan yang berkunjung di acara Sumber Expo di Medan tanggal 2 tanggal 8 sampai 7 November. Jadi ambo waktu itu baru pulang dari Medan Jumat sama pesawat, sore baru tiba Jakarta. Baru tiba tuh rumah setengah jam, belum tak sampai setengah jam. Masuk WA dari Pak Sekda provinsi itu kan. Oke, saudara semuanya, jadi setelah kita menelusuri apa yang terjadi tentang berita yang baru-baru ini viral, jadi memang kegiatan yang ada di Anjungan Sumatera Barat ini yang notabene adalah 100% umat Islam. Ya, itu dilakukan pada hari apa tuh, Moyong? Mau jawab? Nggak usah, Moyong, dalam hati. Jangan udah. Orang menjawab agak arah lagi, udah serius kan? Iya. Situ aja, Pak, nggak apa-apa. Jadi, ikut kan cerita, Seminang bisa gak? Bahasa Minang boleh, Pak, teman silakan. Jadi cerita kan soalnya kejadian menurut informasi nan sahih itu hari Senin tanggal 8 November 2019. Itu terjadinya. Ada namanya iko hoax Ya. hoax. Kalau hoax itu kan kabarin aja leh. Kalau kok? Labin aja leh lah. Nah, itu hoax namanya. Iya. Nah, ya kan? Tapi sebenarnya aku kabarku fakta, bukan hoax, bukan hoax, bukan lo hul. Hul apa lo? Orang naga hijau. Yes, ya kan? Hul. Raksasa hijau. Jadi itu Wah, raksasa hijau. itu dongeng memang. Nah, itu raksasa hijau. Nah, jadi ada hoax, ada hoax, ada hul. Jadi itu informasi dapat hari Senin tanggal 8 2019. Jadi menurut Carito kan orang pihak dari Anjungan Sumbar itu kan berkilah dan saling melempar, katanya tidak tahu. Nah, ada ndak mau oyong kira-kira bukti kalau memang kebaktian itu telah terkoordinasi sebelumnya? Ndak nan sabananya ambo mencari jomato kaki kepala sendiri ndak lo dong. Iya, cuman ada foto. Ada kawan men-share dan itulah dibenarkan oleh pihak Anjungan. Ya, itu video kan? Video. Nah, video itu kan katanya nanti sebagai bukti. Ya, video itu. Ya, tapi pihak yang Tapi kan ini bisa aja berdalih kalau kebaktian tuh video itu kan tadi katanya sebagai bukti. Iya. Bukti itu yang mengambil security. Iya betul. Ya kan? Berarti sebalunnya kan katanya ngumpul-ngumpul tadi ndak ada pakai seragam, tiba-tiba jadi pakai seragam. Iya. Nah, sabalun tuh kalau emang bisa aja berkilah itu tuh emang terjadi seperti itu. Kalau dari awak orang Minangnya punya bukti enggak sudah? Ada sebuah foto atau spanduk? Ada ya? Biasanya kalau cara-cara model itu kan sepengetahuan awak yang di Anjungan itu setiap prosedur acara kan ada pemberitahuan, surat pemberitahuan masuk acara bertampe, dan itu kan rata-rata mempunyai tertulis. Iya. Nah, MOU ya? Perjanjian. Enggak. Begitulah. Betul. Jadi MOU tadi. Itu kan itulah. Ya kan karena nomor nanya, bukan dah bodoh-bodoh warna sana itu. Ya kan? Ya pokok aniasa tadi orang MOU. Jadi ada surat perjanjian itu, yakin setiap acara itu pasti ada pendaftaran, informasi, bila dipakai. Coba carian saya kalau ada bukti. Jadi di situ tertulis ada spanduk sana. Jadi kejadian berarti sabalun ada kebaktian di rumah gadang di Anjungan Minangko, berarti telah terkoordinasi siko sabalunnya ada spanduk dan orang akan kumpul. Jadi di siko tertulis Senin 18 November 2019. Jadi kejadiannya baru sana. Jadi tidak bisa berkilah lagi ya. Sebenarnya
tahu sebenarnya kan, para pihak itu Tapi tahu berkilah. sebenarnya. Tapi dia karena kok jadi viral, terus mungkin ada yang ingin mencari penyelamatan diri lah. Ya mungkin pernah terjadi, cuman kan awak nak tahu. Jadi sebenarnya kok kan di kecerobohan tidak loh, ada pemberitahuan. Di kelalaian itu kan sifatnya tidak tentu. Jadi untuk ke depannya rancak ada moyong tentang Anjung. Kalau bisa jangan sampai terjadi mudeko kan. Sarancak mo makan ayam sama-sama. Tuh. Nah, itu kan baru mau tak lama kan. Nah, itu diantara awak jadi kepala anjungan. Mau jadi wakil nggak ada. Jadi sesuai dengan viralnya ada kejadian di Kapatang itu. Jadi beberapa sangat terusik gitu, dengan kejadian yang mana kan orang Minang itu ada bersandi sarak bersandi kota baruan. Yang namanya orang Minang itu mungkin patokannya memang balero. Iya. Sampai berkumpul, sampai musyawarah dan mufakat. Ternyata Kapatangku diadukan satu yang berlawan dan dengan adat bersandi sarak itu adanya kebaktian. Jadi nggak tahu dari mana. Nanti ingin minta klarifikasi supaya nanti disampaikan dulu bagaimana itu bisa terjadi prosedurnya, kenapa harus terjadi dan apa tindakan yang telah dilakukan gitu kan. Yang bertanya begini ya. Pak apa nama? Bapak Yono. Pak Yono. Iya. Jadi baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertama sekali kami ucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak-Bapak seluruhnya. Kami justru sangat berharap Pak sebut langsung Pak, karena kalau di medsos nggak bisa tapo dong. Muncul pertanyaan-pertanyaan, kadang nggak seluruh bisa terlayani gitu kan. Orang telepon kadang nggak terjawab, tapi ini juga dianggap nggak respon gitu kan. Tapi kalau langsung bisa lebih sobo gitu. Dan kami pun kenapa kemarin mulai grup mengundang agar Pak bisa terus langsung menjelaskan dan melihatlah kondisi kami di Siko gitu kan. Nanti perkenalkan Ambo Andre Setiawan, Kepala Badan Penghubung. Soalnya kan tamu kami itu di Hotel Belerung Pak, di Matraman. Iya. Di Matraman kan, Belerung. Kok Pak Desra Danus kasih informasi demonstrasi Kebadan Penghubung. Nah mungkin sedikit sejarah Pak, sejarah Pak Badan Penghubung. Jadi Koko dulu kan UPTD Dinas Persata masuk ke kami sejak tahun 2000 balik, gitu kan. Kemarin kami baru kami pahami di situ kegiatan jadi memang banyak kegiatan Wak Siko selama bagus gitu, dan dari pantauan kami selama aman-aman aja, tidak ada masalah gitu kan. Nah memang kami tertibkan seluruhnya kegiatan-kegiatan, tapi sifatnya masalah kayak Patang itu tidak pernah terjadi selama itu. Jadi kondisi Patang tuh jadi kronologis. Kami kebetulan yang berhubung di acara Sumber Expo di Medan tanggal 2 tanggal 7 November. Jadi Ambo waktu itu baru pulang dari Medan Jumat sama pesawat, sore baru tiba Jakarta. Baru tiba tuh setengah jam, belum tak sampai setengah jam. Masuk WA dari Pak Sekda Provinsi itu kan. Video itu kan, video apa? Lihat lah. Di kebaktian kok di Taman Anjung itu kan nawa di Belerung gitu kan. Ke Belerung astagfirullah. Tanya kok malah Andre. Oh iya Pak, ya anak tahu Pak mohon izin Pak minta waktu lu Pak. Tanya kan kawan. Langsung malam itu telepon Daat karena nggak tahu kamu baru pulang. Kami kumpul lah sama Tasiko sampai jam 11 malam, Senin malam kan. Tanya kalau Tasiko, apa yang terjadi? Pak kok ada kegiatan itu gitu. Nah ternyata, jadi kalau kami prosedur Siko peminjaman Pak. Jadi Siko kan anjunganku memang buka secara resmi untuk umum. Dan memang selama kau yang meminjam itu tidak cuma orang awak, itu termasuk ada orang Jawa bagai. Nah itu misalkan kenapa kami lihat tentang kecintaannya di Magadang awak. Dan selama kau apa bisa lihat tiap harinya anjungan yang paling ramai di anjungan kami ini Nusantara Barat. Awak sudah dapat penghargaan karena menjaga keaslian bangunan dan pelestarian budaya, karena kami rutin sih acara dialog budaya, pelestarian seni tari segala macam. Nah itu heran, kok apa terjadi gitu kan? Tanya, karena biasanya masuk apa kok yang resminya yang boleh mengizinkan Ambo, kemudian Daat, kemudian bendara penerima itu ditunjuk. Nah ternyata ada anggota yang mengizinkan acara tanpa sepengetahuan kami, kan? Sama sekali nggak tahu.
ada mengizinkan acara. Jadi tahunya ini kok kejadian pagi itu orang bertiga, ya kan? Kami sana Senin itu jadwal libur, cuma beberapa anggota ada masuk kantor mungkin biasa kerja. Rata-rata juga itu libur hari Senin, karena Sabtu Minggu masuk kerja, Senin itu jadwal libur. Jadi oleh security cedek orang kok tanya acara aku kok, karena di jadwal resmi kan tuh tidak ada peminjaman, ada pinjaman hari itu. Itu bertanya ya, Bu, apa acara di siko? Oh kami ada acara ramah tamah. Kasih Bu, minta izin. Kasih kok. Ada staf di siko, cuma izinan. Loh itu bukan, ini nak berwenang bagi izin. Nah, berwenang bagi izin. Nah, inyo, bapak dia telepon lah siapa kok. Ileni namanya, mungkin maaf, masuk dia namanya. Cuman, memang di medsos nggak sampai nama. Mungkin pasti nama orang nggak ngaruh lah gitu kan. Nah, ini kok, yo, pertama memang ada ya. Kegiatan apa Bu? Kegiatan ramah tamah, ada permainan, family gathering gitu kan. Jadi silakan ya, karena lah tapo, perjanjian ya, kami nak ingin security nak ingin ada konflik. Karena tidak tahu sama sekali dong, karenanya hanya ada kegiatan itu. Nah kemudian lah mulailah mulai aneh. Dipasang spanduk bagai kemudian lah terengah do kenyanyian itu ditegur dari tahun ini, tapi bukannya kok acara ramah tamah ya kami kok hanya berdoa, kan metode kami berdoa ya Jawa kan nak tahu lu agama mereka kok Bu iko rumah kadang Minang enggak boleh sih kok kegiatan Quranian, kalau kegiatan silakan tapi bukan kegiatan Quranian ya kan ya, tapi kok kami berdoa biasanya enggak boleh Bu iko kok tolong berhentikan sebentar itu kan pokok ada debat lah sampai orang kok ya mungkin karena orang kok lah merasa dijanjikan beli harga tampe kemudian dia larang mungkin menolak tidak terima dihentikan. Nah oleh satpam biar tidak kisruh direkamlah video di satpam bukti sebarang bukti katanya direkamnya video kok. Jadi kalau ada kisruh masalah nanti satpam punya barang bukti bahwa orang kok memang salah melanggar lah perjanjian. Nyo coba jadi walaupun bukan ke kantor bukan resmi tapi nyo nyambi di awal ini acara pertama ternyata ada entah berdua antara namanya di situ kan. Nah direkam lah deh satpam barang bukti, maka video yang beredar itu video satpam kami ini mereka barang bukti bahwa ini akan menghentikan kegiatan. Pokoknya kenapa dihentikan punya buktinya gitu kan. Nah orang kok tidak terima karena kami kan sudah janjikan di situ. Ya kami sudah maklum karena sudah ada terlalu berjanji gitu kan. Makanya oke untuk solusinya biar tidak ribut dan agar bisa berhenti dari situ kami tawarkan ke Anjungan Selatan, Anjungan Sumatera Utara. Nah karena hari libur tidak ada orang di situ, hubungi orangnya. Makanya sejak mulai jam rata-rata 9, sekitar jam 9 lah lupa persisnya. Jam 9 itu saya dilarang orang kok. Kami carikan sampai beberapa lalu pokoknya pada berlebat. Nah akhirnya dapet lah di Keong Mas. Nah orang kok baru bersedia di Keong Mas untuk melanjutkan acara. Nah memang jujur aja ya sesalin tambah lah. Aku rasa nangis baca itu gitu kan. Aku tanya emang kalian waktu minta izin pertama ya itu ada kesalahan yang fatal tuh kesalahan administrasi. Jadi staf yang mengizinkan itu soalnya tidak punya kewenangan untuk mengizinkan. Yang mengizinkan itu hanya Ambo, Pak Ad, semua benar penerima gitu kan. Nah ini kesalahan administrasi. Cuman dari kesalahan prosedur pemberian izin kok lah blunder lah. Ternyata dimanfaatkan terjadilah kayak gitu kan. Enggak tadi aku ngomong tadi. Kenapa menjadikan tampe ke situ kesinan Kenapa harus awak menjadikan tampe? Apakah ada deal yang lain sih? Bukan ada deal. Jadi kayak kapan? Iku kan orang pun masuk siko. Memang tidak izin resmi. Cuma kan ada awak harus akui staf awak ada melakukan kesalahan. Staf. Nah, maksudnya kenapa awak harus mencarikan gitu loh? Orang melakukan kesalahan di rumah awak. Tapi awak mencarikan tampe dulu. Berarti kan tanda kutip ada deal loh Pak. Enggak ada deal. Jadi kayak Pak. Ya kok mau bukan masalah dealnya Pak. Tapi pada kondisi itu iya pada saat itu pimpinan ada Ambo tidak ditampe
Kemudian karena kami sedang di dalam ke bandara kan dari Medan menuju Padang.